Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan tentang sujud sahwi. Tadi kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sujud sahwi itu ada yang dilakukan setelah salam, ada yang dilakukan sebelum salam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa sujud sahwi tempatnya adalah sebelum salam, kecuali jika salam sebelum menyempurnakan sholat. Ini adalah pendapat, tetapi kita lebih condong kepada pendapat tadi bahwa sujud sahwi ada yang dilakukan sebelum salam, yaitu karena kekurangan, dan ada yang dilakukan setelah salam, yaitu karena kelebihan. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalau kita ingin lebih dalam lagi tentang sujud sahwi, maka kita akan mempelajari, yaitu disyariatkan sujud sahwi karena penambahan di dalam sholat. Disyariatkan sujud sahwi karena penambahan di dalam sholat. Dan ini adalah kesepakatan para ulama rahimahullah ta'ala. Ini yang kita sebutkan tadi. Rasulullah SAW sholatnya sholat zuhur 5 rakaat. Kemudian beliau sujud sahwi 2 kali sujud setelah salam. Ini menunjukkan bahwa sujud sahwi disyariatkan disyariatkan karena penambahan di dalam sholat. Kemudian perkara selanjutnya yang berkaitan dengan penambahan juga, barang siapa yang menambah ruku atau sujud, barang siapa yang menambah ruku atau sujud karena lupa, maka tidak batal sholatnya. Siapa yang menambah ruku atau sujud karena lupa, tidak batal sholatnya. Dan ini adalah ijma' yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa ma fa'alahu qabla al-imam sahwan la yubtilu salatah li'annahu zada fi as-salati ma huwa min jinsiha sahwan. Fakana kama law zada ruku'an aw sujudan sahwan wa dzalika la yubtilu bis-sunnah wal ijma'." Demikian pula sebagaimana kalau dia menambah ruku atau sujud dengan lupa, maka itu tidak membatalkan sholatnya berdasarkan dalil dari sunnah, dari hadis dan juga ijma'. Nah, ini berkaitan dengan lupa, ya, dan menambah karena lupa. Kemudian ada lagi menambah di dalam sholat dengan sengaja. Hukum menambah di dalam sholat dengan sengaja. Barang siapa yang menambah di dalam sholatnya dengan sengaja, seperti menambah rakaat atau salam sebelum sempurna, maka batal sholatnya. Saya ulangi, siapa yang menambah sholatnya di dalam sholatnya dengan sengaja, seperti sengaja menambah rakaat atau salam sebelum selesai sholatnya, maka batal sholatnya. Dan ini ijma' para ulama rahimahumullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Hazm. Wattafaqu annahu in sajada fiha 'amidan dzakiran li'annahu fi salati ghairi sujudil ma'muri bih wa ghairi sujud ya'ni tilawah ghairi sujudis sahwi fa inna salatahu tafsud. Dan para ulama bersepakat bahwa jika dia sujud di dalam sholatnya dengan sengaja, dalam keadaan sengaja ingat, maka sholatnya batal. Ini apabila sujud yang bukan diperintahkan, atau bukan sujud saat membaca Al-Quran, yaitu sujud tilawah, atau bukan sujud sahwi, tapi dia menambah sujud
dengan sengaja dan dia ingat menambah tersebut, maka batal sholatnya. Tidak boleh menambah kecuali yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hukum-hukum tambahan di dalam sholat. Ya, jadi saya ulangi, disyariatkan sujud sahwi karena penambahan kalau lupa. Dia nambah rakaat jadi 5 rakaat, sholat maghrib jadi 4 rakaat, dia nambah karena lupa, maka disyariatkan sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, menambah ruku atau sujud di dalam sholat karena lupa, maka tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya. Yang ketiga, menambah di dalam sholat dengan sengaja, maka batal sholatnya. Baik. Sekarang hukum-hukum yang berkaitan dengan kekurangan di dalam sholat. Hukum sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan rukun. Rukun itu seperti apa para ikhwan? Nanti kita akan bahas ya, rukun-rukun sholat. Sepertinya bulan depan, rukun-rukun sholat, karena gak cukup waktunya. Rukun itu seperti misalkan takbiratul ihram. Ingat ya, ucapan saya takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan untuk takbiratul ihram itu bukan rukun. Rukunnya itu takbiratul ihram, mengucapkan takbir itu rukun. Adapun mengangkat tangan ini sebuah kewajiban, tidak rukun. Apabila dia takbir saja Allahu Akbar, dia enggak angkat tangan, malas. Nah, ini berarti dia saking malas mengangkat tangan enggak mau. Ada aja manusia itu saking malasnya. Nah, kemudian di antara rukun sholat membaca Al-Fatihah. Rukun sholat adalah ruku. Rukun sholat adalah sujud. Rukun sholat adalah duduk di antara dua sujud. Ini rukun-rukun sholat. Nah, hukum meninggalkan rukun karena lupa. Maka barang siapa yang lupa mengerjakan rukun seperti ruku, sujud, maka wajib baginya untuk mengerjakan rukun tersebut dan tidak bisa ditambah dengan sujud sahwi. Wajib baginya mengerjakan rukun tersebut, tidak bisa ditambah dengan sujud sahwi. Itu bagaimana ya? Jadi gini, kalau dia Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah, surat, lalu setelah itu langsung sujud, ketinggalan ruku. Maka kalau seandainya dia sujudnya belum sempurna, turun ke sujudnya belum sempurna, kembali dia ruku. Kembali dia ruku, baru setelah itu i'tidal, baru sujud. Sah salatnya. Tapi kalau seandainya sudah ruku, sujudnya sudah sempurna, maka dia pada saat itu selesaikan sujudnya, lalu duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, lalu sholat lagi. Rakaat yang tadi tidak dianggap. Rakaat yang tadi tidak dianggap. Kenapa? Karena ketinggalan ruku, yaitu rukunnya. Ini kalau seandainya dia sudah sempurna mengerjakan gerakan selanjutnya. Dia sudah sempurna mengerjakan gerakan selanjutnya. Nah, taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Apa dalilnya ini? Ijma'. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Perhatikan beliau berkata, wa ajma'al ulama ala anna ar-ruku'a was-sujuda wal-qiyama wal-jissata al-akhirah fi as-salah fardun kulluh wa anna man sa'a 'an shay'in minhu wa dhakara raja'a ilayhi fa atammahu wa bana 'alayhi wa lam yatamadda wa huwa dhakirun lah li'annahu la yajburuhu sujudus sahwi. Para ulama bersepakat bahwa ruku, sujud, berdiri, duduk terakhir di dalam sholat adalah seluruhnya rukun kewajiban.
Barang siapa yang lupa dari sesuatu darinya dan dia mengingatnya, dia kembali kepadanya dan menyempurnakannya. Dia kembali kepadanya dan menyempurnakan sholat tersebut. Dan dia membangun atas itu dan dia tidak menunda-nunda dalam keadaan dia mengingatnya. Karena itu tidak ditutupi dengan sujud sahwi. Itu tidak ditutupi dengan sujud sahwi. Berarti di sini ada dua cara. Kalau tadi ada langsung sujud, lalu dia ingat, kita katakan tadi dia selesaikan sholatnya, kemudian dia lanjut. Tetapi berarti rakaat yang pertama dianggap batal. Ada lagi dia sujud tanpa ruku, maka kapan dia ingat, dia kembali ruku. Lalu dia sujud, kemudian dia lanjutkan sebagaimana biasa. Jadi pas sudah sujud nih, wah lupa ruku, kembali dia. Tidak melanjutkan seperti yang saya ucapkan tadi. Itu ada dua cara disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Pahamnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat karena lupa selain takbiratul ihram, maka wajib atasnya mengerjakannya dan apa yang setelahnya, kecuali jika sudah lewat. Nah ini yang saya katakan, sudah lewat tempatnya. Apa maksudnya sudah lewat tempatnya? Dia ruku, sujudnya sudah sempurna, berarti sudah lewat tempatnya. Maka orang ini selesaikan sujudnya, selesaikan, duduk di antara dua sujud selesaikan, kemudian sujud lagi, baru dia mengulang lagi sholatnya. Rakaat pertama tidak diambil. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Kalau seandainya, saya contohkan saja, misalkan ini dia langsung sujud, ya. Nah, ketika malas begini, kembali dia ruku. Itu berarti kan belum kehilangan rukunya, karena belum berpindah ke gerakan selanjutnya. Belum kehilangan rukunya, mahal rukunya, tempat rukunya atau waktu rukunya belum kehilangan, baru begini. Pada saat itu dia kembali ruku, baru setelah itu dia tidak baru sujud, sah sholatnya. Tapi kalau sudah kehilangan waktu rukunya dengan cara dia sudah berpindah gerakan, apa yang dia harus lakukan? Berarti rakaat yang ini batal. Paham? Rakaat yang ini batal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, dalilnya apa? Coba perhatikan. Hadis yang agak panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Lalu ada seorang masuk dan sholat. Thumma jaa fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini datang dan mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Yang artinya, kembali, sesungguhnya engkau tadi belum sholat. Artinya sholat lagi. Faraja fasalla kama shalla. Lalu beliau kembali, lalu sholat sebagaimana sholat yang pertama. Thumma ja'a fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini datang lagi dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Irji' fasalli." Salat kembali engkau, salat lagi. Fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya engkau tidak salat atau belum salat. Terulang itu sebanyak 3 kali. Lalu orang ini berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la uhsinu ghairahu fa'allimni." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lebih baik selain itu, maka ajarilah aku sholat.
Di sini pelajaran menarik para ikhwah. Kalau kita sebagai pendakwah, maka harus kasih sayang lebih didahulukan. Ketika melihat orang yang sholatnya cepat, orang yang sholatnya tidak tumanina, atau orang sholatnya salah, jangan langsung dicela, dihina, direndahkan, tetapi ditanya dulu sampai orang ini benar-benar tahu bahwa dia salah. Makanya orang ini mengatakan, la uhsinu ghairah fa'allimni. Aku tidak bisa sholat sebaik itu. Aku tidak bisa sholat sebaik selain itu. Maka ajarilah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kunta ila salati fakabbir." Jika engkau berdiri mendirikan sholat, maka bertakbirlah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak perlu kalau ingin sholat untuk mengucapkan niat, langsung bertakbir. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. ثم ركع حتى تطمئن راكعا. Kemudian rukulah sampai engkau tumaninah ruku. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Kemudian bangunlah sampai engkau tegak di dalam berdiri, i'tidal. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Lalu sujud sampai engkau tenang di dalam sujudmu. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. Kemudian bangunlah sampai tenang dudukmu, yaitu duduk di antara dua sujud. Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Maka lakukanlah itu di seluruh salatmu. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan keberadaan salatnya disertai dengan meninggalkan sebagian rukun-rukunnya seperti tidak ada. Artinya sholatnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga tidak dianggap. Kenapa? Karena dia kekurangan rukun. Kalau seandainya ketinggalan rukun bisa ditambal dengan sujud sahwi, niscaya Rasul SAW tidak akan memerintahkan orang tersebut untuk sholat lagi. Jadi maksud kita, kalau seandainya sudah lewat keadaan gerakan tersebut sudah lewat, waktu gerakan tersebut sudah lewat, maka sholatnya menjadi apa? Batal. Berarti dia harus mengulang. Ya, yang rakaat pertama tadi tidak dianggap. Begitu ya, para ikhwan. Jadi saya ingin bertanya sekarang, ilmu jihad paham nggak? Kalau ada orang ketinggalan sujud pertama, kemudian dia sudah mengerjakan bangun ke rakaat kedua, ketinggalan sujud kedua maksud saya. Orang diri ini Allahu Akbar, Al-Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud. Setelah sujud pertama langsung bangun untuk rakaat selanjutnya. Berarti ketinggalan apa? Sujud kedua. Ketinggalan apa? Sujud kedua. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berdiri tegak, apa yang dilakukan? Berarti rakaat yang tadi batal. Tapi kalau baru setengah berdiri, belum tegak, apa yang dilakukan? Kembali lagi untuk apa? Duduk di antara dua sujud dulu, baru sujud, baru setelah itu bangun. Bisa dipahami ini ya? Nah, baik. Yang masih berkaitan dengan kekurangan di dalam sholat. Hukum sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan kewajiban. Hukum sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan kewajiban. Maka jawabannya, wajib sujud sahwi bagi yang meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat. Ya, wajib sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa itu kewajiban-kewajiban sholat? Ini khilaf di antara para ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
tentang kewajiban-kewajiban sholat. Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Kita ambil beberapa kewajiban-kewajiban sholat. Ya, kita ambil beberapa kewajiban-kewajiban sholat. Nah, perhatikan baik-baik. Kewajiban-kewajiban sholat yang pertama, takbir perpindahan. Kemudian ucapan Sami Allahu liman hamidah. Yang kedua, yang ketiga ucapan Rabbana walakal hamdu. Yang keempat ucapan Subhana rabbiyal azim. Yang kelima ucapan Subhana rabbiyal a'la. Yang keenam ucapan Rabbil firli. Bacaan duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh tasyahud awal. Nah, siapa yang bisa meringkas ini gampangannya? 7 kewajiban sholat. Gampangannya, seluruh ucapan di dalam sholat selain takbiratul ihram dan selain duduk tasyahud awal. Saya ulangi, kewajiban sholat, seluruh ucapan di dalam sholat selain takbiratul ihram, selain takbiratul ihram dan al-fatihah, boleh dikatakan begitu, dan al-fatihah. Berarti takbir perpindahan, kemudian apalagi ucapan Sami Allah, apalagi ucapan Subhana rabbiyal azim, ucapan Subhana rabbiyal a'la, apalagi ucapan Rabbil firli, kemudian apalagi tasyahud awal, ya, dan seperti itu. Itu adalah kewajiban di dalam sholat, ya, kewajiban dalam sholat. Ada 7 kewajiban sholat. Nah, siapa yang meninggalkan kewajiban ini dengan lupa, maka wajib baginya sujud sahwi. Wajib baginya sujud sahwi. Nah, dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain, thumma qam falam yajlis. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami 2 rakaat, lalu bangun, tidak duduk. Duduk yang dimaksud di sini apa? Lalu bangun, tidak duduk. Duduk yang dimaksud di sini apa? Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Ini menunjukkan bahwa duduk tasyahud awal dan tasyahud awal, ingat ya, ada 2 di situ. Tasyahud awalnya artinya bacaannya, dan duduknya adalah kewajiban sholat. Kewajiban sholat. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholatnya, kemudian beliau sujud 2 kali sujud sahwi dalam keadaan duduk sebelum salam. Itu yang berkaitan dengan kekurangan yang kedua. Kemudian berkaitan dengan kekurangan yang ketiga,
Kemudian yang berkaitan dengan kekurangan yang ketiga adalah hukum sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan kesunahan sholat. Bagi siapa yang meninggalkan kesunahan sholat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja kesunahan sholat? Ya, apa saja kesunahan sholat? Maka jawabannya kesunahan sholat diantaranya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram imam, dan ketika ruku, dan ketika bangun dari ruku, dan ketika bangun ke rakaat ketiga. Ada berapa itu angkat tangannya? Saat takbiratul ihram, saat mau ruku, saat bangun dari ruku, saat bangun dari rakaat saat bangun untuk rakaat ketiga. Ini ngangkat tangan semua. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang tadi yang super masal, Allahu Akbar, ya, malas banget, ngangkat tangannya enggak, maka sholatnya sah tidak? Ntar dulu, ahli fatwa semua ini sah gitu. Belum selesai urusan kita. Ya, maka para ikhwah, ini yang akan kita bahas. Baik. Kemudian kesunahan yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi benar kamu kata para ulama itu. Orang kalau belajar sedikit itu kayak udah pintar banget. Jadi kalau sudah mendalami nanti tambah, wah kayaknya belum paham. Itu penyakit penuntut ilmu. Nah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini juga hukumnya sunnah. Yang ketiga, doa istiftah. Doa istiftah, kemudian berta'awudz setelah takbiratul ihram. Istiftah yang benar itu istiftah, bukan iftitah. Istiftah. Ya, Allahumma rabb hadhihi wa da'watit tammah wa salatul qa'imah atina. Itu doa istiftah. Kemudian mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzi wa nafthi wa nafthi. Kemudian baru baca Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun, sedangkan doa istiftahnya dan ta'awudznya sunnah. Kemudian yang keempat, membaca sesuatu dari ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Ini hukumnya sunnah. Yang kelima, membaca amin setelah Al-Fatihah. Bagi imam, bagi makmum, atau bagi yang sholat sendirian. Ya. Ini hukumnya sunnah. Itu 5 perkara. Ya. Nah, apa hukumnya meninggalkan sunnah-sunnah tersebut karena lupa? Jawabannya adalah barang siapa yang meninggalkan sunnah-sunnah sholat karena lupa, maka tidak wajib baginya untuk sujud sahwi, tapi boleh baginya untuk sujud sahwi. Tidak wajib tapi boleh. Tidak wajib tapi boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesunahan itu sangat banyak sekali. Ya, kesunahan itu sangat banyak sekali. Dan meninggalkan sunnah dengan sengaja, misalkan tadi sengaja di Allah Akbar, angkat tangan, dianggap sunnah, saya tinggalkan aja. Atau mau ruku, Allah Akbar, benar-benar malas, ya, karena mengajukan proposal poligami gak disetujui, malas dia. Jadi sholatnya malas-malasan, angkat tangan gak mau, ya. Maka pada saat itu sah sholatnya, ya, sah sholatnya, tidak batal sholatnya. Meskipun dia kerjakan dengan sengaja, artinya tidak mengangkat tangan tadi, dia dengan sengaja tidak mengangkat. Nah, baik pada ikhwan. Sekarang pertanyaan saya, kalau tadi kewajiban sholat adalah semua bacaan selain takbiratul ihram dan al-fatihah. Nah, kalau sunnah bagaimana kaedahnya? Semua gerakan
semua gerakan kecuali doa istiftah. Semua gerakan selain rukun itu adalah kesunahan kecuali doa istiftah. Saya ulangi, semua gerakan selain rukun adalah sunnah hukumnya kecuali selain doa istiftah. Ya, karena doa istiftah berarti bacaan, dan juga membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, itu kaedahnya ataupun itu adalah ringkasannya. Kalau ingin mudah menghafal mana yang wajib, mana yang sunnah, caranya begitu. Apa tadi kalau yang wajib? Semua bacaan. Selain takbiratul ihram dan surat Al-Fatihah. Berarti itu hukumnya apa? Wajib. Contoh, kita runut dari awal. Allahu Akbar, takbiratul ihram, wajib enggak? Rukun. Karena kaidahnya tadi semua bacaan selain takbiratul ihram dan Al-Fatihah. Sami'allahu liman hamidah. Apa hukumnya? Wajib. Allahu Rabbana walakal hamdu, wajib. Nah, makanya kalau ada imam yang kelupaan Rabbana walakal hamdu atau terbalik Sami'allahu liman hamidah, dia baca Rabbana walakal hamdu, ya, maka berarti ketinggalan wajib. Kalau sudah ketinggalan wajib karena lupa, berarti apa yang harus dilakukan? Lalu Allahu Akbar, apa hukumnya? Untuk rukuk, untuk sujud, Allahu Akbar, wajib. Kemudian Allahu Akbar untuk sujud, duduk di antara dua sujud, wajib. Kemudian ketika rukuk, Subhana rabbiyal azim, wajib. Subhana rabbiyal a'la, wajib. Ya, seperti itu. Semua bacaan hukumnya apa? Wajib kecuali takbiratul ihram, surat Al-Fatihah. Kecuali takbiratul ihram dan surat Al-Fatihah. Dan termasuk wajib adalah gerakan, satu gerakan. Apa itu? Duduk untuk tasyahud awal. Nah, itu kaidahnya begitu, yang wajib. Memang belum terbiasa jadi agak susah menghafal. Apalagi sudah umur 40 ke atas. Baik. Kemudian yang sunnah, semua gerakan kecuali doa istiftah. Dan saya ulangi, semua gerakan selain rukun. Semua gerakan selain rukun kecuali doa istiftah dan ta'awudz, ya, dan ta'awudz. Jadi semua gerakan seperti apa saja gerakannya? Ngangkat takbir, ngangkat tangan, apalagi? Semua gerakan. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan ada 4 tadi. Kapan saja? Takbiratul ihram, itu mau ruku 2, bangun dari ruku 3, bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ke 3, 4. Itu baru mengangkat tangan 1. Semua gerakan. Yang kedua, apalagi? Meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian yang ketiga, bacaan doa istiftah dan mengucapkan ta'awudz, ya. Kemudian membaca surat selain surat Al-Fatihah. Kemudian mengucapkan amin. Ini semua adalah sunnah ketika sholat, ya. Sunnah ketika sholat. Baik.
Kembali kita ke permasalahan tadi. Jadi hukum sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan sunnah, maka boleh tetapi tidak wajib. Boleh tetapi tidak wajib. Baik. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum orang yang ragu-ragu. Yang pertama, ragu-ragu dalam jumlah bilangan rakaat. Apakah dia sudah sholat 4 rakaat atau 3 rakaat di dalam sholat zuhur, asar atau isya? Ya. Apakah dia sholat 4 rakaat atau 3 rakaat dalam sholat zuhur, asar atau isya? Maka pada ikhwan dirahmati oleh Allah, terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum orang yang sholat dan dia ragu-ragu jumlah bilangan rakaatnya. Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan begini, kalau ada orang ragu-ragu dalam sholatnya dan sholatnya 4 rakaat, apakah dia sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia datang dengan 1 rakaat lalu sujud sahwi. Dia tidak peduli. Kayaknya Ustaz tadi 3, aduh kayaknya 4. Orang sudah seperti ini, pendapat yang pertama, kerjakan lalu tambah serakaat, lalu sujud. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah dia berpikir, dia milih mana yang paling kuat di dalam qalbunya, ya, mana yang paling kuat di dalam qalbunya. Habis itu dia ambil yang dia yakin. Dan yang paling yakin adalah yang paling sedikit. Yang paling yakin adalah yang paling sedikit. Lalu setelah itu dia sujud sahwi. Jadi ada 2 caranya. Cara yang pertama bagaimana? Nambah. Kalau sudah ada keraguan pokoknya nambah aja. Serakaat, habis itu sujud. Cara yang kedua bagaimana? Milih yang paling yakin. Dan yang paling yakin adalah yang paling sedikit. Habis itu dia sujud sahwi. Kalau seandainya yang paling yakin sedikit, berarti kalau dia 4 rakaat paling yakin 3. Ya. Atau kalau seandainya dia paling yakinnya 2, berarti masih 2. Dia nambah 2 berarti. Kalau seandainya dia paling yakinnya 3, nambahnya berapa? 1. Dan setelah menambah, apa yang harus dia lakukan? Sujud sahwi. Begitu caranya. Ustaz, mana yang paling kuat Ustaz? Wallahu a'lam para ikhwah. Yang paling kuat adalah pendapatnya dilihat. Ini yang saya katakan tadi. Kita ada keyakinan atau benar-benar kosong, blank, kosong. Kalau ada keyakinan, ambil yang paling yakin. Dan yang paling yakin berapa? Yang paling sedikit. Lalu sholatlah di atas keyakinan itu. Berapa kekurangannya ditambah, setelahnya baru mengerjakan sujud sahwi. Nah, kalau yang kosong sama sekali ini, kosong. Ya tahu, sudah berapa nggak tahu. Ada manusia-manusia gitu Pak. Ya. Ada manusia-manusia gitu. Tagihan banyak. Ya, macam-macam permasalahan. Ya. Banyak sekali. Maka akhirnya dia kosong salahnya. Lalu baru dia minta berapa. Dia lalu tahu. Maka orang seperti ini yang tadi kita katakan. Apa? Dia menambah 1 rakaat. Kemudian dia sujud sahwi. Nah, itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya dari pendapat para ulama rahimahullah ta'ala. Taib. Permasalahan, kalau ada orang yang ragu-ragu, ini masih dalam keraguan-raguan, tapi ragu-ragunya setelah salam. Oh, kayaknya tadi kurang. Oh, kayaknya enggak. Oh, pokoknya ragu-ragunya setelah salam.
maka jangan dipikir. Itu semua adalah bisikan syaitan. Karena kita ini berhukum ataupun menghukumi sesuatu secara wahirnya, ya sudah. Dan itu sering terjadi, Pak. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, diem. Berapa tadi? Ayo nggak usah dikir, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu yang tidak dia mampu. Nah, kalau ada orang yang lupa berkali-kali, misalkan dia lupa kewajiban sholat berkali-kali. Apa tadi wajib sholat? Semua bacaan berkali-kali lupanya. Ya, Subhana rabbiyal azim lupa. Kemudian Sami Allah liman hamidah lupa. Hanya gerakan aja. Nah, ini gimana Pak Ikhwan? Ini masalah terakhir ya. Nah, kalau masalah-masalah itu nggak selesai-selesai. Baik, sujud sahwi, kalau seandainya sahwinya lupa banyak, maka sahwinya lupa. Ya, sahwi itu kan lupa. Ya. Kalau lupanya banyak, maka tetap sujudnya tetap 2 kali, nggak nambah-nambah. Ini lupa yang pertama 2 kali, ini lupa yang kedua 2 kali lagi. Jadi sujudnya banyak. Enggak, sujudnya tetap 2 kali. Dan itu dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Ya, sujudnya tetap 2. Ini yang bisa disampaikan kepada ikhwan fillah Allah. Semoga sampaikan bermanfaat. Nah, kemudian tadi disebutkan bilangan-bilangan tersebut berlaku bagi yang mukim, sedangkan bagi yang musafir disunahkan mengqashar sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Saya lihat juga di sini tidak ada tentang sholat qashar. Kita akan bahas bulan depan insyaallah. Lebih dalam lagi sholat qashar. Mudah-mudahan, karena dalam buku kita tidak ada pembahasan khusus tentang sholat qashar, maka harus dibahas. Bulan depan kita ketemu. Masih lama. Kalau masih hidup. Untuk yang melakukan sholat sunnah sambil duduk dalam tanda kurung, baik di atas kursi ataupun tidak, bagaimanakah ketentuan sholat sunnah sambil duduk? Apakah boleh dilakukan kapan saja atau ada ketentuan syaratnya dalam syariat? Bolehkah jika dilakukan muslim yang normal, tidak ada uzur, dan pahalanya apakah sama? Maka jawabannya, apabila ada orang sholat sunnah, maka yang paling afdol adalah dikerjakan dengan duduk. Yang dikerjakan adalah dengan duduk paling afdol. Afad. Ini sudah blank. Salat sunnah yang paling afdol tetap dikerjakan dengan berdiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah." Jika engkau berdiri untuk sholat, maka yang paling afdal adalah dengan berdiri. Tetapi boleh dengan duduk meskipun tidak ada hajat keperluan, dan pahalanya setengah dari berdiri. Pahalanya apa? Setengah dari berdiri, meskipun tidak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan, sakit, kemudian lutut sudah sakit, atau yang semisalnya, maka pahalanya tetap sempurna. Ya, pahalanya tetap apa? Sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallal apa? Idza maridal 'abdu", jika seorang hamba sakit, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allah akan menuliskan pahala sholatnya sempurna ketika dia dalam keadaan sehat atau dalam keadaan muqim. Kalau dia sedang musafir atau sedang sakit, maka dia akan mendapatkan pahala sholatnya secara sempurna. Jadi kalau dia duduk karena sakit,
maka dia dapatkan sholatnya secara sempurna. Nah, itu kira-kira bisa dijawab. Tapi jangan bermudah-mudah para ikhwan untuk sholat dengan duduk. Nah, tambahan, kalau sholat wajib tidak boleh kecuali berdiri. Kalau ada sholat wajib duduk, sedangkan dia mampu untuk berdiri, apa hukumnya? Batal sholatnya. Kenapa? Karena berdiri sholat adalah rukun sholat yang akan kita bahas nanti. Ini masih rukun sholat. Nah, itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Nah, sekarang Ustaz, kalau sholat di pesawat bagaimana? Maka jawabannya pada ikhwah begini. Saya ingin menegaskan dulu satu hal. Berdiri di dalam salat hukumnya rukun, wajib, terutama salat wajib. Dan Rasulullah SAW, sependek pengetahuan saya, tidak pernah salat wajib di atas kendaraannya. Wah, turun dulu dari pesawat ini. Kalau waktu sholatnya mepet, maka sholatnya di pesawat. Tapi kalau waktu sholatnya panjang, lebih baik sholatnya di daratan. Ya, di daratan. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah sholat di atas kendaraan sholat wajib. Tetapi untuk sholat sunnah beliau sholat di atas kendaraan. Sholat sunnah malam, ya, sholat duha, sholat witir di atas kendaraan. Nah, berarti kalaupun sholatnya wajib di pesawat, maka jika memang tidak diperbolehkan untuk berdiri, maka kita harus taat. Kenapa? Menjaga keselamatan kaum muslimin yang ada di pesawat lebih utama dibandingkan bersikeras untuk berdiri di dalam pesawat. Paham ya? Paham ya? Sama dengan wudu. Kata pramugari, jangan ada yang berwudu dengan air di dalam kamar mandi pesawat. Silakan bertayamum, taatilah. Jadi dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa? Menjaga keselamatan nyawa pada saat itu lebih diutamakan. Ada sebagian ikhwah yang ya tadi baru istiqamah, akhirnya merasa saya harus wudu. Akibat dia mungkin terkena konslet kah pesawatnya, akhirnya jatuh, itu lebih parah. Nah, di sini diperlukan fikih. Dan Rasulullah dan para ulama mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan menghantarkan kepada kemudahan. Ya, al-amru idza dhaqa ittasa'. Dalam kaidah fikih, perkara jika sempit maka semakin mudah. Jangan dipersulit. Yang menyebabkan, apalagi menyebabkan keselamatan nyawa, hilangnya dan akal, ya, hilangnya agama, maka jangan sampai itu yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. 5 perkara yang sangat darurat dijaga dalam agama Islam. Nah, di situ diperlukan apa? Diperlukan fikih. Bukan hanya modal semangat. Dan biasanya ini fikih ini akan terjadi kalau orang sudah mulai belajar lama, belajar lebih dalam, maka dia akan mengambil keringanan tersebut. Ada lagi? Cukup kiranya apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan saya Mas Edi nanti bulan depan tentang musafir. Salat musafir akan kita bahas, insyaallah cukup mendalam tentang salat musafir karena sangat diperlukan, terutama yang sering bersafar,
Ini yang bisa disampaikan. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala adab. Ya Allah, semoga kita dimasukkan surga firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhika karim. Semoga kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dengan penuh kelezatan iman. Allahumma inna nas'aluka ridha la sakhata ba'dahu abada. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita yang tidak ada kemurkaan setelahnya. Allahumma inna nas'aluka al-hasyr ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalafus salih wal walidain wal aqriba ajma'in. Ya Allah, semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus salih, orang tua dan seluruh kerabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.